menjadi seseorang yang kita inginkan. Jadi sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini adalah disiplin tadi, disiplin positif. Kemudian dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan ini pernah kita lakukan di dalam kelas Bapak Ibu, ya, menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Ternyata ini adalah motivasi ekstrinsik. Nanti untuk menumbuhkan motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Ketika nanti murid sudah bisa menghargai diri sendiri, maka nanti murid akan memunculkan mandiri, bernalar kritis. Nah, itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini akan diwujudkan dalam suatu keyakinan. Kesepakatan kelas berisi harapan guru terhadap murid atau sebaliknya harapan murid terhadap guru. Bahkan mungkin di dalamnya ada impian-impian murid tentang kelasnya. Bapak Ibu, bagaimana langkah-langkah untuk membuat kesepakatan kelas? Bapak Ibu guru bisa melihat ini ataupun nanti dengan teknik lain. Banyak sekali teknik-teknik yang bisa kita lakukan. Ya. Kemarin saya sudah praktek, nanti mungkin bisa dijadikan untuk sekedar contoh saja. Kalau Bapak Ibu ingin yang variatif lagi bisa melihat dari YouTube. Yang keempat, hasil tulisan mereka kemudian dikomunikasikan bersama dalam satu kelas bersama guru dan muridnya, kemudian akhirnya dibuat kesepakatan kelas. Ya, tidak lupa juga ya, kadang-kala malah sering kali kita sebagai guru itu memojokkan siswa. Ayo, kowe mau apa? Nah, ya itu kan sudah memojokkan dia, dia sangat merasa bersalah. Nah, nantinya dia akan timbul rasa-rasa minder, ya, atau tidak percaya diri dan mematikan berbagai karakter positif lainnya dari si anak. Kita juga berikan contoh konkretnya. Bagaimana kalau kamu melakukan hal seperti ini, sebab akibatnya. Nah, pada intinya kita mendewasakan anak dengan berbagi contoh yang ada dan menimbulkan kesadaran pada diri anak. Jadi anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Sudah punya kebiasaan seperti itu kan, pasti dia langsung anak koncone tak melu tak pisan saya rasanya mau bolos. Nah, ini saya butuh tanggapan berkaitan dengan hal tersebut. Seberapa besar menurut Bu Latifah pengaruh lingkungan sekitar? Baru diajak ya ikut, ya, seperti itu. Karena kesadaran di dalam dirinya itu masih tipis. Gimana kita sebagai guru? Kita harus semakin menguatkan kesadaran siswa. Ya, memupuk itu tidak bisa. Jadi yang pengen mau kepengen rukul ya. Dan kita bilang kalau rukul apa itu biar piye? Rukul ngono lho, disirami sesuatu begini. Cenderung kamu nggak disiplin ya, nggak mengikuti peraturannya. Berarti disiplin yang Bapak Ibu ketahui adalah hanya sekedar di luarnya saja, mematuhi peraturan, manut apa yang dikatakan Bapak Ibu. Padahal sebenarnya adalah disiplin merupakan kata dari artinya adalah belajar. Bapak Ibu, mohon maaf, saya sendiri contohnya, saya juga pernah terlambat jam 7 lebih, itu karena ada sesuatu hal. Nah, ketika sesuatu hal itu, misalnya anak saya rewel gitu ya, nah, itu saya terlambat itu sebenarnya masalah dong. Tapi mau tidak mau ya saya terlambat gitu. Tapi kadang ada, semoga tidak ada di diri saya gitu ya, berangkat tepat waktu konten akan basic mungkin
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk motivasi yang ketiga ini, menurut saya yang paling baik, semoga nanti ketika kita melakukan pekerjaan kita, melakukan tugas-tugas kita, ini adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan, bahwa kita, oh saya tepat waktu, karena saya memang menghargai saya sendiri, saya adalah orang yang disiplin. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah, guru yang memberikan, murid itu menerima tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan. Jadi bisa berupa fisik, bisa berupa